Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Nuni Silvana Kasman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Ambon, Provinsi Maluku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata penerapan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah saya mempelajari materi modul 1.1 ini, saya memiliki tambahan satu ilmu pembelajaran yang dijadikan bekal dalam melakukan transformasi pendidikan, melakukan perubahan diri. Tentu saja saya sangat merasa senang dan bahagia karena saya telah memahami bahwa pendidikan adalah menuntut kodrat zaman dan kodrat alam anak, sehingga terbentuklah budi pekerti anak bukan saja menjadi manusia pribadi, tetapi menjadi manusia sosial, budaya, dan sosio-kultural. Dalam melakukan perubahan di kelas, misalnya, proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran sains, yang tadinya pelaksanaan diskusi kelompok hanya dengan presentasi biasa, sekarang harus sesuai dengan bakat anak, mempresentasikan hasil melalui poster, puisi, lagu, dan menyajikan hasil karya lainnya. Nah, yang kedua ini adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, merubah paradigma berpikir bahwa saya lebih pintar dari anak didik saya, sehingga anak didik harus mengikuti segala aturan dari saya. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan diri dalam melaksanakan tugas sebagai guru dan juga anggota masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dengan menjadikan siswa sebagai student-centered learning. Yang keempat, menjalin komunikasi baik dengan teman sejawat untuk mengevaluasi proses mengajar dan keberhasilan kita. Nah, yang ketiga ini pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, yakni pertama, saya menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka dengan menerapkan model pembelajaran yang memperhatikan 4C, yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, agar peserta didik dapat mengeksplor diri mereka, berkolaborasi, bekerja bersama-sama, menyelesaikan suatu masalah dalam belajar, menemukan sendiri masalah yang diberikan saya melalui lembar kerja siswa, dan mencari informasi baik melalui sumber belajar dengan menggunakan berbagai media belajar. Kemudian melaksanakan kegiatan praktikum, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi. Yang kedua, menjadi pembina belajar dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yakni sebagai pembina mata pelajaran IPA. Kemudian di sini ada foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, kemudian penerapan dan refleksi, kemudian ada juga aksi nyata, ya. Nah, di sini ada terlihat beberapa gambar. Yang pertama itu adalah gambar kegiatan kami para guru melaksanakan kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran setiap awal semester. Nah, di sampingnya juga ada contoh dari modul ajar yang kami susun, karena kami di sini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini juga ada kegiatan aksi nyata untuk penerapan modul 1.1, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terlihat dari gambar bahwa di gambar pertama itu adalah saling memberi salam ketika siswa dan guru berpapasan di sekolah, dan pada saat bertemu pasti akan memberi salam. Kemudian yang kedua, setelah di dalam proses pembelajaran, setiap awal dan akhir kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan berdoa. Kemudian setelah itu, setelah berdoa ada beberapa kegiatan, yakni ada persepsi, ada motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian teknik-teknik penilaian, kemudian menampilkan gambar,
Dari gambar-gambar tersebut peserta didik dapat membuat pertanyaan dan kemudian mencari jawaban sebagai jawaban sementara. Setelah itu di dalam kelompok peserta didik akan berdiskusi, saling melakukan bertukar pendapat, melakukan praktikum untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Nah, setelah itu peserta didik akan saling berkomunikasi dan menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan mempresentasikannya kepada semua siswa di dalam kelas. Di sini juga kami melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler IPA di sekolah. Kami di SMP Negeri 6 Ambon. Dalam 1 minggu 1 kali kami melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di mana peserta didik akan belajar materi yang akan diterima sebagai bahan pembelajaran dan juga mempersiapkan mereka untuk bisa mengikuti olimpiade atau mengikuti perlombaan-perlombaan dalam pendidikan. Aksi nyata selanjutnya adalah saya melakukan pengembangan diri saya, yakni saya belajar untuk membuat video pembelajaran dan kemudian video yang saya buat ini dapat dipublikasikan melalui aplikasi YouTube sehingga dapat digunakan oleh anak siswa saya dan juga dapat digunakan oleh masyarakat pembelajaran sebagai media belajar, dan semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk banyak orang agar mereka bisa belajar dengan baik. Kenalkan, saya adalah Ibu Dori. Saya guru di SMP Negeri 6 Ambon. Saya mengenal Ibu Noni Kasman sebagai guru IPA di SMP Negeri 6 Ambon. Beliau mengajar sangat bagus, apalagi setelah mengikuti program guru penggerak, diharapkan dapat menjadi guru yang dapat melakukan perubahan, menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu memperhatikan anak-anak didiknya. Ibu Noni juga mengajarnya sudah sangat bagus sesuai langkah-langkah kegiatan pembelajaran, selalu memberikan kesempatan anak-anak didik untuk mengeksplor diri, bekerja kelompok, mempresentasikan hasil dalam karya, poster, demonstrasi, puisi, lagu, dan lain-lain. Terima kasih. Nama saya Sergio Immanuel Kandrin Sampesi. Saya dari kelas 714. Saya mengenal Ibu Kasman sebagai guru IPA dari kelas saya. Menurut saya, Ibu Kasman adalah guru yang menarik, berintelektual, dan sangat berkompetensi. Jadi saat Ibu guru mengajar, kita dalam kelas bukan hanya belajar namun dapat bermain dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan, karena Ibu guru menyampaikannya dengan cara yang lebih menarik. Saya harap Ibu Kasman dapat menjadi guru penggerak yang baik dan lebih berkembang. Terima kasih. Saya itu Taura. Saya siswa dari 714. Saya mengenal Ibu Kasman sebagai guru IPA di kelas aku. Jadi menurut saya tuh Ibu Kasman tuh guru yang ngajar yang sering praktikum, demonstrasi, langsung praktek. Terus belajar. Jadi tuh jam IPA menyenangkan. Terus karena jadi Ibu Kasman tuh belajar tuh nggak terlalu tegang, banyak bercandanya. Kami belajar tuh sering diskusi kelompok, kerja kelompok di lab, di laboratorium situ. Jadi kami harapkan Ibu Kasman sebagai guru penggerak, Ibu Kasman dapat menjadi guru hebat, memimpin kami dalam belajar. Ya, terima kasih.